Oke. Dan kebetulan untuk siang hari ini kami keluarga besar dari Brownies mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Carlos Sabah Kahitna. Ini menjadi berita yang cukup mengejutkan pastinya buat kami, untuk semua fans Kahitna, semua yang sudah mengikuti perjalanan dari beliau, yang pasti semoga diberikan jalan yang lapang, dimaafkan segala kesalahannya. Amin. Dan keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan. Amin. Amin. Ya, dan untuk judul hari ini, judulnya adalah Liburan tiba. Liburan gimana nadanya, Pak? Liburan tiba, waktunya berkumpul. Nggak nyanyi, lu pasti otak lu nyanyi kan? Liburan tiba gitu kan? Kalau gua justru nadanya bukan gitu. Gimana? Liburan tiba. Liburan tiba. Kita hari ini merayakan 3 tahunnya loh. Iya. 3 tahunnya viral loh ini, Say. Merayakan itu 3. Jangan bercanda. Liburan tiba gitu. Iya. Oke. Judul hari ini. Liburan tiba, Judulnya waktunya kumpul. Sama ke. Judul hari ini judulnya adalah Liburan tiba, waktunya kumpul bersama keluarga cinta. Selamat liburan manis. Liburan Kita- kemana sih? masih belum tahu kan? Tanggal merah nggak ada, cuti bersama nggak ada, orang kita masih kerja sampai besok. Kenapa lagi? Salah satu boyband kesukaan Ayu, Kahitna? Bukan, boyband di Korea, Ada Astro. Korea. Meninggal semalam ditemuin di rumah. Oh, iya, yang mana? Salah satu personilnya namanya Itu bunuh Moonbin. diri. Moonbin. Iya. Iya, Dikabarkan. Dikabarkan, ya. ditemukan di rumahnya gitu semalam sama manajernya. Gitu. Apa grupnya yuk? Astro. Astro. Itu grup pertama kali yang Ayu suka lagi Korea tuh grup Kalau nggak itu. salah Astro pernah datang di perayaan ulang Pernah, tahun. betul, itu dia salah satunya yang datang Trans ke ya, sini, betul. Transmedia ya. Bukan, Nak. Trans. Kok Trans? Astro pernah kan? Oh, yang aku. Oh iya, Yang kemarin. terakhir yang Andina nyanyi. Apa namanya? Face biru, velan Iya. biru kan langitku. Oke. Dan pastinya bukan hanya Ayu aja yang kehilangan, tapi Iya, seluruh semua fansnya fansnya. Astro juga Semangat, merasakan Aroha. kepergian beliau ya. Kita semua turut prihatin dan turut berduka. Pasti. Ya, dan sekarang ini kita juga kedatangan penyanyi dangdut yang banyak banget beritanya, kita juga turut prihatin ya. Iya. Dan enggak gini Wen. Pengantarnya gitu. Enggak. Pengantarnya gitu. Kalau biasanya Wen, boleh gue ini kan gitu. perhatiin ya guys, Hei, yang perhatiin. ketawa siapa belum mereka, gue mah enggak. Kalau gue mah kan perhatiin ya, kalau misalnya artis biasanya kan kalau bulan puasa itu kan banyak kerjaannya. Iya, betul. Ada aja apakah isi siang atau Iya. malam. Ini kerjaannya selama sebulan klarifikasi aja. Ntar yang anaknya kenapa, ntar dianya kenapa, ya Allah. Ini mah gue nih. Sebenarnya nih, kalau Trans TV bikinin reality show keluarga dia merah, seru ini. Kan pernah dulu. Pernah tapi nggak jalan. Belum. Pernah keluarga Mama Is jalan-jalan, pernah gue kan tahu. Jalan-jalan doang kali. Akhirnya ya, selama ini kita ngomongin dari atas sampai ujung rambut warnanya sama. Dia datang kemarin. Iya, banyak. Ini Trendsetter banyak cerita dia. yang prihatin ya, lo awas mukanya ya. Di lu! Harus gimana nih mukanya? Muka gue mah muka dokter nggak bisa berubah. Ya begini aja. Kenapa Enggak, lu? samain mukanya gimana? Lu mau gimana? Gimana? Ya, nanti kan mama masuk. Iya. Kita prihatin secara apa senang. ceria? Iya, ceria Prihatin aja. deh. Coba lu prihatin gimana? Lu prihatin. Pas nongol nih? Iya, muka lu prihatin. Yang gitu dong kesian Gue yakin dari belakang mulut udah mau ngomel lagi nih. Ini dia, Is Dahlia. Kayak jompong gue, kayak jompong. Sampai dua-dua banget begini. Oma, mohon maaf. Gue tadi pas lagi lihat ada lagu itu, gue pikir dia mesti nyanyi nyari mati. Pak, pas lagi gini, lo tau gak itu mau gini? Pakai nyanyi lagi dia. Gak taunya backing yang nyanyi. Pakai nyanyi. Mam, sehat ya Mam. Ya Allah.
Ini Mama Iis nih yang tadi kita bilang manis. Yuk, nggak jompo gue. Mama jatuh, lonceng saya. Dari tadi kita di brief. Baik, salah. Kita di brief Sepatu baru lagi. Di brief sama Gue Masa masih bersih? Nggak, ukurannya Katanya nggak Mama. kerja sebulan. ya Allah, emang kerja nggak sebulan sampai nggak punya duit banget buat beli sepatu. Sabar. Kenapa? Ya Allah, Hebat banget. Ini dia kesian Ya udah benerin biarin, ini. udah masih bisa. Mukanya gitu dong. Sampai mukanya. ditarik banget yuk, Ma. kayak habis lahiran gue. Tar dulu. Mau makan bubur, takutnya perutnya sakit. dia nggak asam lambung, Wen. Itu Devano kemarin makan bubur mulu kesianan. Oke. Stefano yang lagi rame kan kemarin. Iya, artikel dulu satu-satu. Satu-satu artikel coba kita lihat ya. Ini dia. Is Dahlia Oga ambil job stripping selama Ramadan. Bukan Oga, nggak ada. Gak ada yang nawarin. Mohon maaf, Ma, resleting narikin dikit walaupun ada nenek-nenek juga Iya. takutnya masih ada yang... Kenapa? Biarin aja. Ya Allah. Tahu nih Nora lo. Ada tank topnya kalau gue tuh baru. Kalau Teis ada tank top. Iya. Nah, buka. Bulu dada. Bukan. Apa sih? Tank perang tuh dalamnya. Oh, Abi lo ketawa ya, Bi ya? Biasanya kalau di perusahaan yang udah-udah tiap habis lebaran suka ada pengurangan pegawai ya. Hati-hati. Jangan ketawa lu, Bi. Dia nggak mau ngetawain lo dan gue giniin si Abi tadi bang. Dia ketawa. Mam, Dalam. ini kemarin sebulan kayak isinya klarifikasi terus, Mam. Enggak juga. Nggak, apa sih yuk? Orang kenapa-napa lu marah. Bukan klarifikasi. Aduh. Bukan. Repot banget. Ini mau ngomong, maknya. Iya. Dia pantesan nggak diomongin nih, Mak. Orang mulutnya nyinyir gitu. Makanya, Mak. Hei, mau kemana dia? Dia mau kemana? Ma, gimana sih Ma? Enggak, jadi bukan klarifikasi sebenarnya ya. Ya. Sekarang gini deh Gun, kalau Ya. lu ya, ada aja gue nggak ngerti deh orang-orang tuh sebenci itu atau mau seiseng itu atau apa gue nggak ngerti. Ya. Cuman kalau iseng sih ini udah nggak iseng namanya. Nah, soalnya gini, bulan puasa terus ngedit YouTube nggak jelas ngedit seolah-olah Devano lagi di podcastnya siapa, Salsa di podcastnya siapa, papahnya di podcastnya siapa. Kita masih diem, iya kan? Ya. Kita diemin aja. Neneknya nih, ada mungkin kan gue kan bangunnya siang ya, terus ada message tiba-tiba dihapus sama dia. Mah kenapa dihapus gitu kan? Terus nggak taunya dia tuh udah nanya ke adekku gitu. Ini mertua nih, mama mertua. Nanya ke adekku, Isma itu si Devano kenapa gini. Terus dia ngomong ke gue, Devano tuh diajak ngomong dipeluk. Mah kita nggak kenapa-napa loh. Aku bilang gitu, keluarga gitu tuh masih keluarga yang bonding, yang hampir setiap hari komunikasi. Ya. Walaupun adek kan sekarang memang lagi series kan, lagi ada syuting series nih. Mama pasti kemakan berita, gue bilang Ya. gitu. Oh iya yo, jadi kalian nggak kenapa-napa mah, aku Ya. bilang gitu. Dan nih, nggak taunya seminggu lalu Mami datang dari Indramayu. Begitu juga, padahal nyokap gue tuh biasanya orang yang nggak peduli tahu, banget. bukan Ya. nggak peduli, nggak tahu pemberitaan. Cuman mungkin sekarang kan orang-orang di Indramayu tuh udah pada nonton YouTube, udah pada apa gitu. Ada kan. grup WhatsApp juga, Ma. Sekarang tuh ada grup Kayaknya WhatsApp. ya, Jadi- ibu-ibu jadi kayak ya. dari TikTok atau dari Instagram tuh di-linkin ke grup WhatsApp terus jadi dibahas Iya, gitu. kayak gitu-gitu. Jadi dia terganggu. Terus dia tuh sampai yang dipikirnya tuh bener gitu loh. Iya. Itu Devano kenapa sih gini. Mam, udah Mami tuh nggak ngerti. Itu tuh gosip. Mami ngerti nggak gosip? Aku bilang gitu. Karena kan kalau Mami tuh orang Indramayu banget lah yang nggak ngerti gitu-gitu. Oh jadi nggak bener ya? Enggak, adanya mana? Ade tuh lagi series, kesian dia baru pulang kadang-kadang. Dia lagi di mana? Ini mah aku baru pulang jam 2:30. Ya udah Ade bobo, soalnya besok callingnya jam berapa? Jam 7. Itu anak kan yang di lalanya tuh setiap bulan puasa dia syuting gitu. Terus kemarin tiba-tiba pacarnya tuh WA
gue nggak nyalain handphone karena mau syuting pagi kalau nggak salah. Mau syuting pagi jadi udah nggak usah nyalain handphone yang biasanya tidur setengah 7 pagi. Itu tuh abis sholat subuh langsung tidur dulu dia lumayan 1-2 jam gitu. Tiba-tiba gue mau ke gue mau ke Bandung, si Saki ulang tahun, si cucu ulang tahun. Rencananya itu aku papanya Salsa pergi gitu. Nggak nyalain handphone karena mau lanjut tidur di mobil. Begitu udah masuk tol, aku nyalain kan, mau ngecek gitu, mau ngecek handphone aja ada apa. Teng. Mah aku Devano katanya sakit gitu. Terus, mah aku sekarang di rumah sakit antar Devano. Gue langsung bingung kan. Sementara kan si cucu lagi kita udah rencana mau bikin acara di yayasan gitu kan. Ini gimana ya Pak? Terus akhirnya udah memutuskan keluar tol puter balik Ke Devano dulu. Ternyata ya anaknya sakit ya udah gue nggak pergi gitu. Akhirnya papanya aja tuh yang ke Saki, aku sama Salsa jaga dia gitu. Udah nih ternyata dia tuh karena kecapean, kondisinya drop, jadi dia diare sampai udah keluar darah karena sehari bisa 20 kali. Tiga hari tuh kita di rumah sakit tuh nemenin dia. Tapi aku udah bilang sama dokternya, Dok, kalau bisa hari Sabtu keluar ya Dok, soalnya hari Minggu dia ada kontrak nyanyi gitu. Usahain ya Mbak gitu, yang biasanya tuh infus tuh itunya kan tetesnya tes ini mah tuh setiap berapa jam ganti. Begitu Sabtu sore dokternya datang, aku bilang Dok gimana kita bisa pulang nggak? Mbak bisa nanyanya kan malam abis maghrib, bisa besok nggak? Besok sampai nungguin infusnya agak lumayan dulu nih karena masih pupuk, masih lemas gitu. Udah nih jam 2 keluar, kita ke rumah, Devano jam 5 ke venue, aku ada bukber dulu di rumah Ibu Mia Kamelia Malik. Aku dari situ habis sholat langsung pergi ke sana ke acara karena ada neneknya kan, kata Mami pengen lihat Devano nyanyi. Tapi emang nenek nyokap gue tuh ya berasa banget malamnya Bina lagi sahur. Kita datang ke lokasi syutingnya Ade yuk gitu. Kok kayak apa kebayang terus di mata Mami gitu. Nanti lihat nanti ya Mam syutingnya di mana, aku bilang gitu. Tapi terus ya itu tadi besoknya masuk rumah sakit itu gitu. Jadi kayak Jadi udah nyanyi ambruk klik. lagi Mam. Begitu nyanyi nih kan dah nih aku datang ke sana nyanyinya 9 lagu karena dia penyanyinya sendirian kan di mall gitu. Tadinya oke nih, gue udah ngeliat tapi dia nggak seperti biasanya lah. Aku kan sering lihat nonton dia nyanyi, nggak seperti biasanya, nggak lincah seperti biasanya. Ya namanya orang habis diare 3 hari ya masih lemas baru keluar berapa jam dari rumah sakit. Lagu ke-9 dia tuh sebenarnya udah nggak tahan tapi dia berusaha duduk di kayak ada level gitu tuh. Dia duduk di level situ. Begitu mau naik kayaknya dia nunduk dulu kan pusing tuh ya. Pusing langsung begitu balik belakang brek jatuh ke mukanya dulu kan gue ini ya gitu. Mama naik jadi langsung. panik. Mama langsung panik aja naik gue ke situ ini. Begitu ke ruangan ini bajunya basah, tangannya dingin gitu. Kita iniin kan ada tim medis juga di mall itu. Begitu tahu nggak? Itu anak ya begitu sadar dia langsung ngomong gini. Ya rame lagi deh nih gitu. Gimana? Kayak udah capek gitu loh sama pemberitaannya dia. Gue bilang udahlah nggak usah pikirin itu deh. Yang penting kita sehat dulu yuk kita pulang. Ada udah bisa kita ke mobil belum gitu. Jadi sebagai orang tua kan Mama sama Papa kan berada di garda depan ya. Selalu berbicara tentang Devano, menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang sebenarnya semua itu jauh dari kata benar. Kayak seperti contoh Devano dibilang pindah keyakinan, iya kan? Dan ada aja gitu kan. Dibilang Papa juga ikut. Papa ikut katanya loh. Jadi maksudnya aku tuh ngerasa orang luar lebih tahu dari kita ya. Iya, kayaknya mereka kayak lebih tahu padahal taunya tuh sok tahu gitu ya. Sok tahu gitu sama hal-hal kayak gitu. Kayak udah capek gitu. Kayak mungkin anak aku juga udah capek, akunya juga udah capek. Akhirnya aku ngomong sama Papa kan orang yang sebenarnya nggak pernah peduli. Papa sampai peduli. klarifikasi ya, sampai ngomong ya. Nggak pernah peduli. Sampai pada saat dia klarifikasi itu mungkin karena gue baca dia lihat Mama Instastory kali ya, karena Mama udah kesel Gun. Apa sih
editan clickbaitnya tuh udah Ya. kacau Ini banget. ini banyak banget nih kalau kayak di YouTube ya, ada beberapa akun yang setiap posting ada aja yang mati. Kata Ivan Gunawan mati lah, ntar siapa mati lah, itu siapa mati. Jadi kalau aku ngelihat ya, memang sekarang ini orang kan berlomba-lomba untuk FYP ya. Orang berlomba-lomba untuk terkenal karena mungkin kalian bisa mendapatkan endorse dari situ. Tapi terkadang kontennya itu justru malah menyesatkan ya. Makanya aku menghubungi. Dan di bawah tuh ada giringan opini Opini, tuh. Nah, komen. giringan opini Ya itu yang itulah. pengen minta dijenggut sebenarnya. Itulah. Mama tuh sampai telepon orang YouTube kan. Aku bilang gini, kalian tuh nggak bisa ya menertibkan ini. Kalau umpamanya Mama tuh punya ponakan, dia bikin YouTube untuk anak-anak. Jadi pernah ada satu masa dia memposting anak-anaknya tuh main kembang api di rumah Mama. Itu tuh ditegor terus di take down karena katanya nggak ada orang tua yang mendampingi. Ya. Nah, apa kabar dia yang begitu? Iya, kalau hal-hal kayak gini, kenapa maksud Mama tuh kalau hal-hal kayak gini, kalau sekali dua kali karena ada satu akun YouTube yang beritanya tuh dari awal dia ada semuanya nggak bener. Berita soal keluarga Mama ada kali 20-an video. Dan sengaja mengupload dan yang paling menyedihkan dia monetize. Ya. Iya. Dia monetize loh, dia harusnya kan dapat untung dari betul situ, dari tim Oma. YouTube-nya. Oke, jadi sebenarnya apa yang terjadi sama keluarga Mama Is itu permasalahan yang tidak mudah untuk dilewati untuk anak seusia Devano dan juga tidak mudah juga untuk kita bisa mengerti karena penggiringan sebuah pemberitaan itu bisa membunuh karakter seseorang, Betul. membunuh identitas keluarga dan ini yang terjadi seperti Devano pada saat dia sudah seprofesional mungkin dia nyanyi bahkan hampir 9 lagu nyaris selesai ya dia hanya jatuh di lagu yang terakhir aja ya itu kepikirannya ketika dia sadar ya aduh rame lagi berarti dia punya rasa worry dia punya rasa khawatir atau dia punya rasa cemas akan pemberitaan itu. Nah itu yang harus diperdulikan aku setuju makanya kadang-kadang pegang ini suka kena ya ini suka kena. Nah itu juga harus ada peran serta penting dan gue paling enek kalau dengar ada kata-kata ini robot, ini yang ini gini. Oh dia bilang itunya robot? Ya jangan diposting ya kan? Ada nggak bukan? Ada beberapa yang ini yang ngeklaim yang ngelakuin ini robot jadi secara otomatis gitu katanya. Jadi kalau buat saya gini, robot itu yang nyiptain siapa ya? Orang manusia. Manusia ya gitu. Jadi buat saya ya ada beberapa hal rahasia sebuah perusahaan itu memang ada rahasianya gitu. Tapi jika memang itu niatnya mempermalukan ya buat saya harus ada tindakan tegas dari pemerintah kita untuk hal-hal yang seperti ini. Betul. Karena terkadang kalau udah dari berita yang nggak bener itu aja, infotainment di sosmed ya, itu bisa naikin seolah-olah iya banget. Banget. Dan yang paling sedihnya tuh ya semua agama sebenarnya baik ya kan, semua agama tuh mengajarkan baik, nggak ada masalah gitu. Cuman maksudnya janganlah menggiring opini kayak gitu, karena kan biar bagaimanapun kan Mama punya keluarga, Mama punya orang tua Mama udah pada tua gitu. Ada tinggal ibu-ibu kita nih, ibu aku sama ibunya suami gitu. Udah sering kali dikasih tahu, Mah itu nggak benar, Mam itu nggak benar. Tapi kan mungkin ada tetangga yang datang nanya lagi gitu. Ada siapa yang datang nanya lagi. Nggak ada apa-apa. Aku bilang gitu kita mereka tuh terpengaruh gitu. Tapi aku berpikir jangankan Mami yang tinggal di kampung. Teman-teman aku aja tuh masih suka nanya, which is yang tinggalnya tuh di Jakarta, social life-nya oke gitu. Dia tuh masih terpengaruh sama pemberitaan. Berarti kan ini kan hal yang sebenarnya harus dibenahin. That's why pernah satu kali Mama tuh ngomong, gue harus lapor siapa ya untuk membenahi ini. Maksudnya kok hal-hal kayak gini dibiarkan gitu. Dan itu banyak jadi banget. Jadi yang sekarang tuh agama kita jadi konsumsi publik dia. Kelamin kita menjadi konsumsi publik dia. Jadi mendingan kalian pikirin kelamin kalian deh, gender kalian, hidup kalian. Sama pikirin besok makan apa lu pada. Jangan mikirin yang sesuatu hal yang nggak penting gitu. Maksudnya aku jadi merasa bahwa hidup di Indonesia ini kayak nggak ada kebebasan dalam menentukan jati diri kita mau jadi apa, profesi kita mau seperti apa gitu kan. Selama segala sesuatunya itu kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi seperti ada
kayak ada apa ya campur tangan Banyak orang. banyak orang yang terlalu jadi kita sendiri yang hidup tuh jadi kayak nggak ada privacy gitu loh. Jadi mereka mau seperti apa yang kita harus sama seperti apa yang mereka mau. Iya. Iya. Sementara kan gini loh, ini hidup kita. Kalau itu bener nggak apa-apa, mama tuh nggak apa-apa. Mama selalu bilang kalau umpamanya diwawancara media, mau sejelek apapun ketika itu fakta boleh gitu. Tapi kan kalau itu fitnah jangan dong, udah dong kelar dong, selesai dong gitu. Aku punya anak nih, lagi baru mau dewasa gitu. Ya. Kalau diginiin terus aku takut dia terpengaruh gitu. Terpengaruh kan sama pemberitaan, sama apa. Yang sebenarnya kita tuh gak ada apa-apa gitu. Tapi kan takutnya adik kan lagi mau beranjak dewasa, dia mau belajar mandiri kayak apa. Kalau orang mau belajar mandiri aja kok pada repot gitu loh. Ini namanya mental health, Mam. Jadi sekarang ini permasalahan yang besar banget yang harus kita hadapi ini adalah kesehatan mental. Gimana kita ini harus bisa menjaga kesehatan mental diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Betul. Karena kalau kayak Ade tuh yang aku takutin nanti Ade jadi nggak percaya diri malah. Jadi malah nanti lari-larinya ke narkoba, ke party-party. Karena mungkin dia stres, iya kan? Ntar kalau udah kena, tengkong lagi, iya kan? Amit-amit. Amit-amit, Nah, iya. jadi di saat kita melakukan banyak hal yang positif, kenapa enggak? Iya gitu ketika Kadang-kadang gini, ada seseorang yang dia mengidolakan ke siapa ya. Jadi saking ngebandinginnya dihabisin artis yang itunya tuh. Ya itu. Iya harus sama kayak dia. Iya, jadi wah bagus dibanding sengaja diadu domba. Padahal kita teman sesama artis juga ya biasa aja ngobrol. Iya. Saling sapa gitu ya. Cuman makanya itu ya aku bilang mental health itu yang kita harus perhatikan banget karena Devano atau mungkin anak-anak yang teenagers ya itu mereka itu adalah generasi bangsa dengan caranya mereka masing-masing, entah mereka menjadi musisi, entah mereka menjadi orang yang pintar, Iya. siapa tahu mereka ada di antara mereka ada yang bisa menjadi merakit pesawat terbang, apapun itu menjadi ya mereka masa depan bangsa Iya. gitu. Selagi mereka mau mengekspresikan diri mereka dan itu positif, udah biarin aja gitu. Toh juga dia tidak mengganggu kalian loh gitu. Dia lagi mengekspresikan dirinya kan, dia seniman gitu. Dia pakai baju apa, dia apa. Nggak usah lah terlalu banyak komentar yang bagaimana gitu loh. Ya yang waktu Devano photoshoot sama Karen lah itu kan memang karya ya. Iya. Iya kan? Dibilangnya Devano beginilah, begitulah. Iya. Pokoknya ini penting gak hanya YouTube ya, tapi sebuah instansi besar atau sebuah perusahaan besar pun terkadang suka mengangkat headline demi sebuah keuntungan. Iya. Itu sangat amat merugikan, apalagi ya itu adalah berita digitalnya mereka cukup terkenal. Sehingga baik sosial medianya dan lainnya verify. Seolah-olah benar, akurat, oke, iya. Tapi ketika kita meminta tolong, mereka bilang sayang maaf ini nggak bisa diturunin karena udah nonton udah banyak. Jadi kita dan keluarga harus menjadi korban untuk demi keuntungan orang lain. Iya. Jadi dalam hal ini banyak diantara nggak hanya kami di sini, banyak teman-teman artis yang lain juga akhirnya jadi ya sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi jawabannya sudah banyak yang nonton. Tolong. Dan akhirnya tau gak sih Ben, kita tuh kayak jadi merasa antipati loh sama media karena maksudnya gini nggak wawancara aja lu naikin gitu. Ya. Jadi ketika diwawancara tuh udah Enggak, karena lu pasti gini, terkadang misalnya gini ya, nggak bener Ruben, juga Ayu, gitu. aku, Mama punya media sendiri kan. Iya. Kita ngomong di YouTube kita. Iya. Nah dari berita dari yang ada di situ aja diambil. Dan sebenarnya kan itu nggak boleh kalau di luar itu kan. Iya. Di luar itu artis yang foto umpamanya sama magazine sama majalah nih foto. Ketika dia mengupload sendiri tapi tidak mencantumkan nama tuh majalah, dia bisa dituntut loh. Nah kalau di sini tuh terlalu bebas kebablasan yang nggak kepuguhan gitu. Ya baik, ini bukan sesuatu yang bercanda, tapi ini sesuatu yang kita konsentrasi serius, di mana ini menjadi permasalahan dari keluarga Mama Iis yang tidak berhenti dan ini berakibat fatal, ya. Ini berbahaya untuk generasi bangsa ke depannya, dan mudah-mudahan ini bisa didengarkan dengan baik. Bagaimana untuk bersosial media itu kita bisa pergunakan dengan baik dan tidak menggiring sebuah opini sehingga menjerumuskan atau mematikan pekerjaan orang lain ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manis.